Iya, jadi ini bukan video review yang test drive atau gimana, tapi karena GAC Ion Y Plus ini hampir semua fiturnya ada di layar, dan itu banyak banget, itu bisa hampir 15 menit sendiri, kita mau bahas layarnya dulu. Iya, jadi karena kita pernah bahas mobil ini waktu di kampung halaman si GAC ya, di China sana, sekarang kita mau bahas beberapa highlight yang mungkin dulu sempat kelewat. Terutama soal layar, karena hampir semua kendali atau kontrol atau fitur di mobil ini dikendalikan dari layar. Pertama, home screen-nya ini berupa peta, tapi ini bukan peta dari Apple atau Android, ini dari GAC sendiri. Dan biarpun ini peta yang mungkin kalau sistem dari pabrikannya kan jarang kita pakai, tapi ini lumayan lengkap ya, jalan-jalannya bener, tempat-tempatnya ada, meskipun ada beberapa jalan atau mungkin tempat yang nggak ada di sini, tapi udah lumayan bagus. Bahkan kita bisa simpan di mana rumah kita, kantor kita, dan dia siap buat nyari beberapa tempat ngecasnya. Dan lokasinya ini relatif bener nih, di Botani ada, di Surken ada, di Pajajaran ada, gitu-gitu. Lumayan tepat juga, keren. Dan misal kalau kita pengen ngatur seberapa terang atau redup layar ini, kita scroll ke bawah nih kayak HP ya. Kalau kita lihat notif, nih brightness-nya bisa kita atur ya. Tuh, jadi terang, jadi gelap. Dan ini juga bisa kita nyalain screen saver kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu ya, dan nggak pengen lihat layar, ini bisa jadi jam aja. Dan kita juga bisa mute suara dari sini. Dan ini yang sedikit gue keluhkan dari mobil ini, karena kalau di mobil lain ya, misalnya kita atau penumpang gitu ya, pengen kecilin suara musik atau radio, kan paling gampang cari puter-puteran volume, tinggal puter, gedein, puter lagi buat kecilin. Di sini nggak ada putaran buat volume, tombol juga nggak ada. Ada cuma dari sini. Sedikit, yang ini nih media. Sedikit nggak praktis, dan mungkin kalian mikir, lah bang, apa susahnya tinggal begini terus begini? Gue balikin lagi. Apa susahnya ngasih satu puter-puteran buat volume? Kalau kalian bisa bikin mobil sebagus ini, bikinlah satu tombol volume aja. Mudah, praktis, cepat, dan intuitif. Oke, kita lihat lagi. Dan di sini ada tombol yang, bukan tombol ya, menu di layar, untuk mematikan mobilnya secara manual. Jadi gini, ini adalah satu di antara sekian mobil listrik yang kalau kita pengen nyalain itu kita nggak ada tombol engine start stop atau sejenisnya. Jadi caranya gimana? Kita tinggal masuk, duduk, injek rem, masuk ke D, dan kita bisa langsung jalan. Demikian juga kalau matiin, jadi tinggal keluar, kunci pintunya, maka mobil otomatis mati. Tapi kalau misalnya pengen matiin sendiri, kita tinggal scroll kayak tadi, power off vehicle, terus kita pilih power off kalau emang kita pengen matiin mobilnya. Kita cancel dulu, dan ada menu power hold, ini buat misalnya kita pengen ninggalin mobil ini, tapi dalam keadaan baterai atau mobilnya terus menyala, kita pilih menu power hold ini. Dan ada rear sleep mode, biar kita bisa istirahat di mobil ini dengan beberapa fitur seperti AC gitu, masih bisa nyala. Dan nggak cuma itu, mobil ini dia punya jok berventilasi alias bisa diademin. Di sini nih, tuh off, ventilate, ada 3 level, sama smart. Mungkin smart ini kayak adaptif atau auto gitu ya, tapi jok ventilasi ini cuma ada di jok supir. Jok penumpang nggak ada. Speknya agak aneh, soalnya kalau misalnya bagian depan ventilate bisa dua-duanya sekalian, nggak cuma salah satu. Ya udahlah. Dan di sini ada auto brake hold, ini layar ya, aduh. Dan ini buat sirkulasi udara. Nah, kayak gitu. Ya, kalian bener. Kalian lihat kalau misalnya beberapa fitur AC atau mungkin semua fitur AC mobil ini diatur dari layar sentuh, dan itu adalah hal yang sangat mengganjal buat gua. Tapi beberapa kayak misalnya sirkulasi udara, arah hembusan, sama temperatur itu selalu on display. Blower speed juga on display. Tapi kalau kita pengen menu yang lebih kompleks, tap aja. Dan kita bisa lihat, ini ada mode energy saving, jadi AC-nya bakal lebih irit energi buat menghemat baterai. Dan ini ada mode auto climate control ya. Ini buat nyala atau matiin AC-nya nih. Dan ini buat defogger kaca depan sama belakang. Plus, ini atur temperatur, sekarang kan 20 derajat, kita bisa angetin atau dinginin. Tapi anehnya, meskipun ada 2 angka, dia nggak dual zone. Jadi kalau kita atur yang kanan, yang kiri juga ikutan. Kalau gitu, kenapa repot-repot ngasih 2? Kenapa nggak 1 aja gitu? Kalau emang nggak dual zone dari awal. Nah, salah satu andalan mobil ini di bagian AC-nya adalah dia punya kayak settingan custom yang bisa kita simpan. Jadi di menu scene ini nih, scene, ada quick cooling biar cepat adem, quick heating biar cepat panas. Nggak tahu kapan kepakainya, mungkin kalau di puncak ya. Dan ada custom yang bisa kita simpan sendiri profil temperatur ideal kita masing-masing. Nah, lanjut lagi, ada yang gambar mobil,
Di sini kita bisa lihat macam-macam. Ini yang di sebelah kanan ya. Sebelah kiri ada buat mode berkendara. Eco, normal, sport, sama i-pedal. Eco ini yang paling nyantai, sport yang paling agresif, dan i-pedal ini dia akan memaksimalkan penggunaan regenerative brakingnya. Jadi misalnya nih ya, misalnya kita ngelepas gas mobil ini di mode i-pedal, dia akan terus-terusan ngelambat, terus-terusan deselerasi karena motor listriknya itu bekerja terbalik biar bisa ngasih listrik ke baterai. Tapi dari apa yang kita rasain, kayaknya dia nggak bisa bener-bener one pedal driving. Jadi kalau kita lepas gas, dia akan terus melambat, tapi tidak sampai berhenti total. Oke, itu driving mode-nya ya. Dan kita lihat di sini layar sentuh, layar sentuh. Di sini kita bisa lihat beberapa feature yang biasanya jadi tombol, tapi ini jadi menu di layar sentuh. Nih, panoramic image. Oke, kamera 360 ya. Kelihatan. Ini gambarnya bagus ya. Udah kayak gambar-gambar game nih. Kita bisa atur. Dan dia sesuai nih. Roda depan lagi belok ke kanan, karena setirnya juga ikutan. Tuh. Bagus ya. Dan dia lumayan cepat responnya. Oke, exit. Dan nggak cuma buat kamera 360, kita juga bisa ngatur spion dari sini. Ya, spion. Biasanya kalau spion, kita kan aturnya tuh pakai tombol di sebelah sini atau di pintu. Tidak, kali ini kita harus dari sini. Duh, dia nutup ini. Nih, kita lihat. Nah, kita bisa ngatur spion kiri atau kanan dari sini. Ini kanan, ini kiri. Dan kita aturnya pakai tombol setir yang ada di sebelah kanan. Buat naikin, turunin, kiri, kanan. Dan kalau pengen ngelipet spion, itu pun nggak pakai tombol. Kan biasanya deket dengkul kanan ya. Ini nggak, dari sini nih, fold all. Jadi kalau kita pencet ini, spionnya bakal ngelipet semua. Kita lihat ya, 1, 2, unfold. Gue ngerti spion tuh jarang diatur, apalagi kalau misalnya ini mobil pribadi kan kita cuma atur sesuai, beres. Tapi ya ya udahlah gitu. Oke, lanjut. Ada juga beberapa kendali buat on atau off beberapa feature-nya. Misalnya nih, ini yang menurut gue unik nih. Jadi misalnya kita pengen buka jendela supir nih ya, pastinya hampir semua mobil itu kan punya tombol buat power window, naik turun biasa. Bahkan di sini juga ada. Dan somehow misalnya kita pengen pamer atau apa gitu, kita bisa buka jendela dari layar sentuh. Nih, lihat. Segini aja nih misalnya. Gak usah penuh. Bisa segitu, kurang? Bisa. Atau mau full sekalian? Terus. Bisa. Atau langsung tutup nih. Entah buat apa. Dan itu bisa di semua jendela termasuk sunroofnya. Jadi nih, misalnya kita pengen buka sunroof sedikit aja. Nih, lihat. Kita buka sedikit. Segini deh misalnya nih. Set. Bukaannya itu sesuai dengan yang gua setting di layar. Oke, tutup. Sunshade fully close. Tutup juga semua ini. Nah, tapi selain dari layar, sunroof juga bisa dibuka dari sini. Ada tombol nih khusus dan ada lampu di sini. Untung lampunya bisa ditekan ya. Dan dia juga punya ambient light. Nah, jadi mobil ini dia punya ambient light, terutama di depannya berasa banget di dashboard, di pintu, dan kita bisa pilih-pilih warnanya. Pilihannya banyak banget, sebebas kita. Dan nggak cuma itu, kita bisa atur ambient light-nya biar sesuai sama driving mode. Jadi misalnya kalau eco itu hijau, normal itu biru, segala macam. Dan kita juga bisa bikin si ambient light ini kelap-kelip sesuai sama beat atau tempo musik yang lagi kita mainin. Jadi misalnya kita lagi denger musik keroncong gitu, ambient light-nya bakal kedap-kedip ganti warna biar sesuai sama irama musiknya. Mobil sekarang tuh bener-bener kayak gadget ya. Apa-apa? Layar. Musik? Layar. Kendali basic? Layar. Ya, waktu berubah dengan sangat-sangat cepat. Oke, nih lihat tadi spion udah, dan lihat nih, yang tadi gue bilang, yang tadinya tombol, sekarang di layar. Lampu dari layar, auto headlight, low beam, auto high beam. Lampu kecil nih. Bahkan buat lampu ini ya, kalau misalnya buka pintu kan kadang-kadang lampu bisa nyala ya. Kita bisa nyalain dari sini nih. Dome light nih. Kita udah nyalain. Kalau gua buka pintu, lampunya bakal nyala. Ngaktifinnya dari layar, men. Kayak why? Tapi ya udahlah. Kita lanjut. Karena ini masih ada beberapa halaman lagi. Nih.
Rem parkir elektronik pun dari layar. Jadi kalau misalnya kita udah nih, kita pengen apa, rilis rem tangannya, nggak ada di sini, nggak ada tombol apa-apa, semuanya di layar. Ini sorry nih, dia muncul hilang. Dan sistem buat ADAS-nya atau ADIGO-nya dia juga ada di sini. Ada active sound ya. Jadi kalau misalnya mobil listrik kan nggak ada suara, dia ada suara palsu biar pedestrian atau pejalan kaki itu ngeh kalau ada mobil yang mau lewat. Active brake assist, ini rem otomatis ya, jadi kalau misalnya ada objek yang menghalangi di depan, dia bakal otomatis ngerem sendiri. Forward collision, jadi ada warningnya. Dan lane departure assist, jadi dia bakal baca marka jalan dan ngasih warning ke kita atau assistance ke kita biar kita nyetirnya tetap lurus di antara marka jalan yang putus-putus. Nah, di sini kita juga bisa recovery energinya. Kita bisa atur low sama high. Tapi pengalaman gua kalau di high itu dia tuh regennya agak-agak bikin kayak sedikit pusing gitu ya, karena regennya itu lumayan kuat. Kalau misalnya gua sehari-hari, gua biasanya bawa di low aja, karena kalau kita lepas gas, kalau settingannya low, dia tuh deselerasi atau perlambatannya lebih natural dan lebih halus. Jadi kurang lebih kayak mobil biasa. Jadi ini udah settingan yang paling enak buat harian, yaitu mode kontrol di mobilnya. Dan ada gambar 4 kotak ini feature-feature lain. Misalnya kayak jukes, ada musik, radio, bluetooth. Nah, bluetoothnya pakai ini, ada network, wifi juga, wireless LAN. Terus sistem setting, ini mungkin lebih ke sistem dari sistem head unit ini. Ini ADIGO sih ADAS-nya ya, dia lengkap. Dia ada adaptive cruise control dan dia bisa low speed follow. Jadi bisa juga buat dipakai macet-macetan. Oke, chassis power. Dia bisa towing, meskipun mobil listrik kan biasanya nggak recommended buat towing, tapi dia bisa kalau misalnya emang kita butuh banget. Car body accessories. Nah, ini banyak ya. Jadi high beamnya, terus lampu depannya itu mau berapa lama nyala habis kita matiin mobil, segala macam. Auto unlock, smart active unlocking. Dan kita juga bisa, nih lihat nih, angkat wipernya kalau misalnya kita pengen ganti wiper. Karena beberapa mobil baru itu kan wipernya sengaja agak diumpetin di balik kap mesin, meskipun depan nggak ada mesin biasa ya, biar aerodinamis. Nah, ini bakal jadi masalah kalau misalnya kita harus ganti wiper. Jadi kalau kita pengen ganti wiper kan, itu kalau kita angkat itu mentok kap mesin. Jadi kita pakai ini, kita jadi lebih mudah buat ganti wipernya. Kalau udah selesai deh. Nah, dia juga punya wireless charging di sini, nanti kita coba. Dan settingan layar ini kita bisa atur. Kalau smart dia bakal putih kayak begini kalau lagi siang-siang, tapi kalau misalnya malam-malam dia bakal jadi gelap begini, biar mata kita nggak capek yang ngeliatin layar terus. Dan dia juga punya sistem tata suara dari Bon Jovi, yang katanya ini dibikin oleh seorang sound engineer yang kebetulan adalah sepupu dari John Bon Jovi yang legendaris itu. Nih, Bon Jovi sound on off, terus bisa diatur juga mau dioptimalkan buat supir aja kalau lagi nyupir sendiri, atau all passenger biar semuanya bisa dapat suara yang enak. Dan kalau misalnya kita jalan seiring kecepatan kita bertambah, suara juga bakal jadi lebih keras sendiri untuk untuk kompensasi dari road noise atau suara-suara lain yang ada di jalanan seperti itu. Nah, sistem settings ya nggak terlalu banyak yang bisa diutak-atik, dan smart assistant. Jadi sama kayak beberapa mobil listrik lainnya atau mobil China lainnya, dia juga udah punya smart assistant atau AI yang kita bisa panggil-panggil dengan perintah suara. Tapi lucunya di mobil ini ya, kalau kita manggil AI-nya, itu kita berasa jadi kayak buaya atau jadi kayak Starboy gitu. Karena dipanggilnya dengan "Hello baby, I'm listening. Open all window. Open all windows for you. Hello baby, I'm here. close all window. Hello baby, I'm here. close all window." Kayaknya keganggu sama suara luar, jadi ya udah kita tutup aja secara manual. Tapi kalian dapatkan idenya, dia bener-bener harus dipanggil "Hello baby". Tapi untungnya orang GAC Aion bilang ini nanti bisa di custom panggilannya, dan mungkin bisa ganti bahasa juga. Tapi bayangin kalau kalian panggil "Hello baby" lagi ada pasangan kalian, berantem dah tuh sampai rumah, atau nggak berantem di telepon tuh minimal. Sorry, I didn't hear you. Shut up. Nah, kalau kita pencet home ini, kita balik ke peta yang tadi. Ya, jadi itu dia semua fitur, fungsi, dan kendali yang ada di layar sentuh GAC Aion
Y Plus. Ini bahas layar aja bisa lama sendiri tuh. Please, manufaktur, sekali lagi, kalau misalnya bisa menyeimbangkan antara jumlah tombol fisik dan layar, seimbangkanlah. Nggak semuanya harus layar gitu loh. Gue ngerti bikin layar murah, gue ngerti bikin layar tuh nggak sekompleks bikin tombol, tapi tombol tuh enak, tinggal tekan, tinggal putar. Kita nggak harus ini mana menunya. Please, seimbangkanlah jumlah tombol dan layar. Oke, jadi itu dia video untuk layar GHC kali ini.